Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur saja, ini bukan sekedar cerita pengantar tidur biasa ya. Kita bakal membedah sebuah teka-teki naratif klasik yang, wow, brilian banget. Bayangkan, sebuah celah hukum kuno yang terselip rapi di tengah intrik istana. Seru kan? Siapkan fokus kalian, karena kita bakal langsung masuk ke intinya sekarang. Coba deh kalian perhatikan kutipan yang satu ini. Bayangkan, uang koin receh seharga satu porsi manisan pinggir jalan ternyata bisa menyelamatkan seorang wanita tak bersalah dari jeratan utang raksasa. Kedengarannya mustahil kan? Tapi kalimat dari sang wazir ini benar-benar memicu rasa penasaran. Gimana coba caranya hal itu bisa terjadi? Bagian pertama, kita set dulu ya latar belakangnya, kisah utama di istana. Jadi begini, di Balairung Agung, Raja Syahrayar lagi pusing 7 keliling. Dia bingung menghadapi tuduhan palsu dari selirnya terhadap sang putra mahkota. Nah, buat bantu menjernihkan pikiran sang raja, wazirnya bercerita nih. Dia cerita tentang 4 saudagar yang patungan bikin dana gabungan raksasa bernilai 1.000 dinar. 1.000 dinar loh, ini jumlah uang yang fantastis banget pada masanya. Keempat saudagar ini masing-masing nyetor 250 dinar. Dan uangnya disatukan ke dalam satu kantong. Terus, pas lagi di perjalanan, mereka mampir istirahat di sebuah kebun yang asri banget. Nah, mereka nitipin deh kantong harta itu ke seorang wanita penjaga kebun, sementara mereka asyik pergi ke sungai buat bersih-bersih. Nah, perhatikan bagian ini, karena ini krusial banget. Si penjaga kebun nggak mau sembarangan terima titipan. Dia bikin kontrak lisan yang super ketat. Kantong itu nggak bakal diserahkan ke siapapun kecuali keempat saudagar itu datang bareng-bareng dan ngasih izin langsung. Kedengarannya aman banget kan? Ibaratnya keamanan berlapis. Tapi, perhatikan baik-baik. Justru aturan ini nih yang nanti bakal dijadikan senjata pemusnah. Masuk ke bagian 2, siasat saudagar, sebuah pencurian yang sangat cerdik. Setiap misteri pasti ada triknya kan? Coba lihat gimana mulusnya kejahatan ini dieksekusi. Awalnya, teman-temannya yang lagi di sungai itu butuh sisir. Salah satu saudagar yang licik ini balik nemuin si penjaga kebun, tapi bukannya minta sisir, dia malah minta kantong uangnya. Jelas ditolak dong. Terus dia teriak ke teman-temannya dari kejauhan. Dia nggak mau ngasih nih. Teman-temannya yang ngira dia ngomongin soal sisir, langsung teriak balik. Udah kasih aja. Boom. Cuma lewat manipulasi kata yang simpel, dia dapat izin lisan tanpa teman-temannya sadar kalau mereka baru aja ngasih izin buat ngelepas harta mereka. Si pencuri pun sukses kabur bawa 1.000 dinar itu. Pas 3 saudagar lainnya sadar apa yang terjadi, wah mereka hancur lebur. Bener-bener syok. Mereka sampai melumuri wajah pakai tanah dan menjambak rambut saking nyeselnya. Terus langsung ngelabrak si penjaga kebun buat nuntut uang mereka. Wanita itu jelas membela diri dong. Dia bilang kalau dia cuma bertindak sesuai perintah verbal mereka sendiri. Tapi para saudagar yang lagi emosi ini nggak terima dan langsung nyeret penjaga kebun yang malang itu ke pengadilan. Di pengadilan, tebak apa yang terjadi? Hakim malah mutusin hal yang sangat memberatkan si penjaga kebun. Hakim bilang, para saudagar harus membayarnya, tapi si wanita ini diwajibkan nyari dan ngembaliin kantong uang yang hilang itu. Ini sih bencana besar. Dia keluar dari rumah hakim dalam keadaan linglung, mengembara di jalanan tanpa arah. Coba deh bayangin posisinya. Gimana caranya dia bisa lolos dari jebakan yang kelihatannya mustahil ini? Lanjut ke bagian 3, serangan balik. Ini dia celah hukum yang super brilian. Nah, disinilah titik baliknya. Tiba-tiba ada anak cowok umur 15 tahun ngelihat wanita ini dan nawarin pembelaan hukum yang bisa dibilang pamungkas. Dan yang bikin kaget, anak ini nggak minta bayaran pengacara yang mahal-mahal. Dia cuma minta 1 dirham. Ya, 1 dirham doang buat beli manisan, sebagai ganti dari solusi hukum yang paling sempurna. Jadi, instruksi anak itu tuh simpel banget. Dia bilang, kembalilah ke hakim dan ingetin beliau sama setengah bagian pertama dari kontrak aslinya. Ingat kan, kontraknya mensyaratkan 2 hal, izin verbal dan kehadiran keempat saudagar secara bersamaan. Anak ini nyuruh si wanita bilang kalau secara hukum, dia nggak wajib nyerahin kantong itu sampai saudagar keempat, yaitu si pencuri yang kabur, dihadirkan kembali ke ruang sidang bersama yang lainnya. Wow, ini benar-benar manuver serangan balik hukum yang luar biasa cerdas. Kita masuk ke bagian 4, jebakan hakim. Cara jitu buat menyudutkan si pencuri. Berbekal argumen brilian tadi, persidangan langsung mengambil arah yang sama sekali berbeda. Buat mengeksekusi jebakan ini, si anak maju dan bikin pengakuan palsu yang mengejutkan satu ruangan. Waktu hakim nanya apa dia bersekongkol sama si pencuri, anak itu dengan santainya jawab, iya. Gila kan? Ini langkah taktis yang nekat banget, berbohong di depan hakim cuma buat memancing dan menyudutkan kriminal yang sebenarnya. Gara-gara kebohongan berani ini, hakim langsung nyuruh anak itu buat bawa temennya ke pengadilan.
Entah gimana proses nyarinya, yang jelas si pencuri akhirnya berhasil diseret ke depan hakim. Karena udah tersudut banget sama pengakuan palsu si anak tadi dan gak bisa ngeles lagi, si pencuri akhirnya nyerah dan balikin kantong uangnya. Hasilnya, sang wanita penjaga kebun dibebaskan 100% dari semua tuntutan dan bisa balik ke kehidupan damainya. Keren banget. Bagian kelima, keadilan buat sang pangeran. Dan gimana semua benang merahnya terungkap. Oke, sekarang kita zoom out lagi ke cerita utama di istana. Setelah dengar penyelesaian cerdik dari kasus penipuan saudagar tadi, pikiran Raja Syahryar langsung terbuka dan jernih. Nah, momentum ini nggak disia-siain sama sang putra mahkota. Dia langsung bersumpah secara formal, menegaskan kalau dia tuh benar-benar nggak bersalah, dan yakin kalau selirlah yang sebenarnya jadi dalang di balik semua tipu daya itu. Kisah ini ngebuktiin banget ya kalau cerita yang disampaikan di momen yang pas itu kekuatannya luar biasa. Sang raja akhirnya percaya penuh sama putranya, bahkan ngasih dia kuasa mutlak buat menghukum atau membebaskan selir itu. Terus, sang pangeran dengan bijaknya milih buat mengasingkan selir itu jauh-jauh dari ibu kota. Dan pada akhirnya, ayah dan anak ini bisa hidup dalam kedamaian. Tepat ketika konflik ini terselesaikan dengan memuaskan, Ratu Syahrazad, si pencerita agung kita yang merajut seluruh kisah ini, menyelesaikan jalinan penipuannya. Tapi tunggu dulu, dia nggak berhenti sampai di situ. Dengan ritme yang menawan, dia segera minta izin buat mulai cerita selanjutnya untuk sang raja. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang sangat mendalam ya. Coba pikir deh, seberapa sering sih kita ngelewatin solusi yang paling simpel dan paling elegan buat masalah-masalah yang kompleks, cuma karena kita lupa nengok lagi ke aturan dasarnya. Maksud saya, kalau uang 1 dirham buat sepotong manisan aja bisa beli kebijaksanaan yang mampu ngalahin kebohongan seharga 1000 dinar, lantas kekuatan luar biasa apa yang disembunyiin di cerita selanjutnya? Silakan renungkan itu ya, dan teruslah menjadi pembelajar yang kritis. Sampai jumpa!